akan mendengarkan kuliah tamu langsung ya, ini dari alumni Unpar juga, Ibu Erly Fitrianti, angkatannya boleh disebut Bu Erly? Saya TI 99. William dan Geraldi yang akan banyak mengelit untuk kegiatan diskusi kita hari ini, teman-teman ya. Jadi nanti boleh dibantu diperkenalkan Ibu Erly Fitrianti secara profil seperti apa, nanti boleh dijelaskan oleh Geraldi. Teman-teman, di perkuliahan kali ini saya mohon untuk kerjasamanya, karena saya tidak tahu kalian ada di mana, noise yang ada di belakang kalian harap dimatikan. Kita matikan mic kalian ya, tapi silakan jika kalian bisa open kamera kalian, silakan open kamera. Gitu ya. Nah, saya akan memulai perkuliahan hari ini. Sangat berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan dari Ibu Erly bersedia hadir malam hari ini. Selain mungkin juga bukan mungkin ya, pasti akan memberikan wawasan sesungguhnya untuk William dan Geraldi dan teman-teman dari S1 yang saat ini juga mengambil mata kuliah Operation yang memang dibina oleh Pak Albert dan Ibu Yosefa. Saya nggak tahu Ibu Yosefa sudah hadir belum, Pak Alto? Mungkin menyusul barangkali ya. Oke, supaya tidak berlama-lama, kita akan mulai. Hands over ke Geraldi. Silakan, Geraldi. Oke, terima kasih Bu Maria. Mungkin William bisa. Ya, selamat malam teman-teman, Bu Maria, Bu Monika, dan Bu Erly. Pada malam hari ini kami akan memulai kuliah tamu yang bertemakan Global Value Chain in Strategic Procurement, Beyond Value Creation Project. Nah, di mana pada malam hari ini pembicara kita adalah Ibu Erly Fitrianti, ST, MSc. Nah, Bu Erly ini merupakan lulusan dari Universitas Katolik Parahyangan, jurusan Teknik Industri pada tahun 2003. Lalu setelah beliau lulus S1, beliau melanjutkan studi mengambil jurusan Magister Psikologi di Notre Dame Malaysia University dan beliau lulus pada tahun 2005. Adapun background karir dari beliau memulai karirnya di Daikin Industri, lalu beliau juga pernah di PT Freeport Indonesia, dan terakhir beliau kerja di PT Pertamina Persero. Nah, untuk kelas karir ini beliau kerja di PT Pertamina Persero sebagai strategic procurement. Kemudian saat di PT Pertamina sendiri, Ibu Erly ini sudah menjabat di beberapa posisi. Itu ada seperti di Supply Chain Management Superintendent, kemudian ada di Market Intelligence dan Strategic Sourcing, kemudian ada juga di Operation Inventory Management, kemudian ada di juga ECM Business Partner, dan untuk sampai saat ini Ibu Erly sedang menjabat di Strategic Procurement. Mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang penasaran sama job desk-nya atau sebenarnya posisi yang tadi Ibu pernah jabat itu seperti apa sih kira-kira, itu teman-teman bisa langsung tanyakan ke Ibu Erly. Mungkin sekian perkenalan yang dapat kami sampaikan. Mungkin untuk memperdalam, Ibu Erly jika berkenan mungkin dapat memperkenalkan diri lebih lanjut, barangkali ada informasi yang kurang. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, selamat malam rekan-rekan semua ya, Civitas Akademika dari Universitas Katolik Parahyangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Erly dapat hadir di mata kuliah tamu ya. Untuk rekan-rekan sekalian, mungkin saya manggilnya nggak adik-adik ya, karena sekarang juga di kerjaan kalau kita deal dengan peers gitu ya, dengan work peers itu biasanya gapnya jauh-jauh dan kita biasanya udah manggil nama aja. Oke, malam ini saya akan coba untuk sharing sesuatu yang mungkin akan berguna bagi rekan-rekan sekalian yang terkait dengan global value chain, dan saya yakin mungkin rekan-rekan sudah mempelajarinya di kuliah. Nah, ini adalah saatnya ataupun kesempatan untuk teman-teman sekalian untuk mengetahui seperti apa sih implementasi atau aplikasinya di dunia kerja. Oke, saya izin untuk share screen rekan-rekan sekalian ya. Iya, semoga sudah terlihat.
Sudah terlihat Bu Erli. Terlihat Bu. Oke, kita mulai aja ya langsung. Sekarang kita jam 7:10. Saya akan coba selesaikan ini dalam waktu ya 20-30 menit. Oke, malam ini kita akan berbicara dan juga sharing ya mengenai global value chain, spesifiknya di strategic procurement, karena disitulah tempat saya saat ini berkontribusi, dan saya saat ini bekerja di National Energy Company. Kita udah nggak bilangnya National Oil and Gas ya, karena sekarang energi sudah banyak sekali yang baru dan terbarukan. Nah, lebih dalamnya kita akan berbicara mengenai apa sih implementasi dari global value chain. Dalam hal ini saya akan sedikit meng-highlight mengenai beyond value creation projects. Ya, mungkin ini adalah yang tadi sudah diperkenalkan ya oleh rekan-rekan kita yang dari S2. Background saya di teknik industri. Saya mengambil pendalaman di manajemen science, tesis saya di bidang psikologi. Kemudian mungkin rekan-rekan ingin mengetahui karir summary saya yang tadi sudah disampaikan setelah selesai S2, which is saya lakukan di Malaysia. Dalam 1,5 tahun saya bekerja di Daikin Industries Malaysia saat itu dan diperbantukan ke cabang di Indonesia. Setelah itu saya melanjutkan ke mining company, salah satu mining companies terbesar di dunia, yaitu di Indonesia ya, di Freeport. Ya, di Freeport Indonesia. Posisi saya yang terakhir adalah sebagai Supply Chain Management Superintendent, bagian Inventory Management. Kemudian di Pertamina saya sudah mengalami beberapa career path, dimulai dari bekerja di Pertamina Hulu Energi sebagai Market Intelligence dan Strategic Sourcing, dan ini memang rekan-rekan sesuai ya, paralel dengan apa yang saya ambil di teknik industri. Kemudian saya perdalam sebagai Operations Inventory Management dan lanjut ke Supply Chain Business Partner. Nah, posisi saya terakhir adalah saya dimutasi dari PT Pertamina Hulu Energi ke PT Pertamina Persero atau yang saat ini dinamakan Pertamina Holding atau kantor pusat. Saya bekerja di Strategic Procurement. Oke. Ini ada beberapa hal yang ingin saya highlight sebelum saya mendalami ya di mata kuliah malam ini. Yang pertama, saya open terhadap opini-opini ataupun pendapat rekan-rekan sekalian pada saat saya melakukan presentasi. Nanti bisa langsung saja dibantu oleh operator ya, Mas Albert ya, atau Mas William dan rekannya untuk langsung memotong saya pada saat saya presentasi apabila ada yang raise hand atau ada yang bertanya. Rekan-rekan juga dapat bertanya kalau misalnya malu untuk open sound atau open kamera, bisa by chat. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin apabila teman-teman merasa ada yang kurang mengerti dari apa yang saya sampaikan, langsung bertanya. Jadi kita nggak akan tunggu sampai sesi presentasi ini selesai, baru rekan-rekan akan bertanya, karena bisa jadi nanti konteks pertanyaannya nggak sesuai lagi. Langsung saja raise hand atau chat atau langsung bicara. Kemudian saya menghargai keingintahuan teman-teman ya, artinya teman-teman memperhatikan apa yang saya sampaikan, dan nanti saya akan membagikan beberapa souvenir untuk teman-teman di akhir diskusi kita. Mungkin 3 untuk yang bisa menjawab pertanyaan dari saya nanti terkait materi ya. Kemudian ada 1 yang merupakan pertanyaan favorit saya. Jadi silakan apabila teman-teman ada yang ingin bertanya. Oke, ini adalah session agenda kita pada malam ini. Yang pertama saya akan bahas mengenai global value chain. Saya yakin teman-teman sudah banyak belajar ya mengenai teorinya. Tapi apabila teman-teman tertarik untuk melihat seperti apa penerapannya, coba kita ulas nanti. Kemudian untuk yang kedua, saya akan berbicara mengenai strategic procurement. Apa sih strategic procurement? Procurement itu pengadaan, ya, salah satu bagian dari suatu rangkaian supply chain. Tapi strategic ini membuat dia seperti apa? Apa yang membuat dia berbeda? Nah, kemudian teman-teman pasti yang berbicara mengenai global value chain atau supply chain, pasti sering banget mendengar apa value creation dari kalian. Nah, sekarang kita akan berbicara mengenai yang lebih intens lagi, beyond value creations. Seperti apa sih beyond value creation yang bisa kita terapkan di dunia pekerjaan? Atau ya mungkin di project teman-teman yang saat ini masih di bangku kuliah.
Kita akan bahas beberapa study case dan nanti kita akan coba summarize apa saja sih yang kita sudah dapatkan malam ini. Oke, saya akan mulai dengan apa itu global value chain ya. Global value chain, saya yakin teman-teman sudah banyak mendapatkan informasi ataupun teori ataupun ya yang terkait dengan definisinya. Basically, value chain itu adalah seluruh aktivitas yang kita lakukan dalam kita mengenerate suatu produk atau kita mengenerate atau mengeksekusi suatu proses yang intinya adalah kita membuat proses ataupun produk tersebut menjadi memiliki nilai tambah. Tidak hanya diproduksi atau dilakukan saja, tapi harus ada nilai tambahnya. Nah, seperti apa akhirnya dia menjadi sebuah value chain itu menjadi global. Saat value chain atau serangkaian aktivitas yang membawa nilai tambah tersebut kita lakukan di satu atau lebih perusahaan, satu atau lebih instansi, satu atau lebih geographical area. Ya, jadi begitu kita menginvolve lebih banyak dari yang seharusnya, disitulah kata-kata global itu hadir. Saya tahu mungkin dalam konteks trading ya, perdagangan internasional ataupun marketing di internasional, kita banyak bicara mengenai apa sih hal-hal atau aktivitas yang terjadi dalam memproduksi suatu barang dengan mengedepankan adanya cost efficiency yang melibatkan berbagai negara. Nah, contoh paling mudah adalah mungkin salah satu dari kalian ada yang menggunakan baju dengan brand terkenal yang biasa kita beli di mall. Saat kita membeli baju tersebut, kenapa kita masih bisa membeli baju yang istilahnya didesain di Amerika, diproduksi di Taiwan gitu ya, dan dijual di Indonesia. Nah, baju tersebut, baju branded tersebut itu merupakan salah satu aplikasi dari global value chain. Sehingga kita semua ya, rekan-rekan dapat membeli baju tersebut dengan harga yang terjangkau. Bayangkan apabila baju tersebut didesain di Amerika, dikerjakan oleh orang Amerika, diproduksi di Amerika, kemudian nyampe di Indonesia, kira-kira berapa value-nya? Seandainya memang kita tidak melakukan optimisasi dalam bentuk global value chain dengan memiliki tempat produksi di negara-negara yang cost per employee-nya lebih rendah dibanding di Amerika. Nah, jadi bisa kita summarize di sini bahwa global value chain itu adalah proses ya yang memang berfokus untuk menambah nilai ya terhadap suatu produk bisa, terhadap suatu proses bisa di dalam sesuatu yang tadinya satu saja, satu perusahaan, satu daerah, kemudian menjadi multiplication sehingga cost yang dimilikinya menjadi jauh lebih optimal. Oke, apabila kita berbicara teman-teman mungkin ada yang berbackground TI seperti saya ataupun operation management, ada transformasi yang bisa kita lihat dari kata-kata supply chain menjadi value chain, ya. Di mana apabila rekan-rekan lihat di sini nih, di tabel ini bahwa dalam inbound logistik, proses produksi maupun manufacture-nya ataupun outbound logistik, di bagian supply chain itu mungkin bisa kita sampaikan proses yang biasa. Nah, namun di dalam value chain ada suatu value di mana kita menggunakan ide-ide kita untuk mengcustomize produk ataupun service yang kita jual, yang kita tawarkan, sehingga customer menjadi lebih puas. Ya, contoh misalnya kita order suatu hadiah. Nah, tiba-tiba hadiah tersebut satu dibungkus dengan kertas koran, satunya dibungkus dengan suatu box yang indah dengan pita dan kartu ucapan. Nah, hal-hal semacam itu menambah value dan customer sometimes mereka willing to pay more gitu ya untuk mendapatkan hal-hal tersebut. Nah, jadi apabila kita bisa summarize di sini, supply chain adalah semua fungsi ya, semua hal yang terkait dalam memproduksi suatu barang ataupun jasa untuk customer ya, untuk kita deliver ke customer. Tapi apabila kita berbicara mengenai supply chain yang memiliki value chain. Nah, itu proses-proses yang dilakukan di supply chain tersebut memiliki nilai tambah yang akhirnya membawa kepada customer satisfaction. Ya, apabila kita tadi sudah berbicara mengenai value chain ataupun global value chain, saat ini saya ingin meng-highlight mengenai strategic procurement. Procurement adalah kegiatan mengadakan barang atau jasa,
teman-teman pasti sudah biasa ya apabila teman-teman ingin melakukan pembelian e-commerce misalnya. Sehari-hari biasa melakukan e-commerce. Sama juga, procurement ini adalah kegiatan yang sehari-hari kita lakukan dalam suatu bisnis ataupun industri kita. Nah, namun apa sih yang membedakan suatu strategic procurement terhadap mungkin normal procurement atau ordinary procurement? Nah, di sini ada sedikit teori di sini bahwa strategic procurement itu lebih menitik beratkan terhadap misalnya banyaknya inisiatif-inisiatif yang nantinya akan membuat semuanya tuh lebih efektif dan efisien. Misalnya supplier base-nya jangan terlalu terpisah-pisah sehingga dia bisa mengkoordinasikan di mana dia bisa mendapatkan supply. Dia melakukan negosiasi, dia melakukan komunikasi dan memaintain long-term relationship dengan semua stakeholder. Nah, itu yang kita namakan dengan strategic procurement. Lebih dalam lagi, sebenarnya tidak hanya meningkatkan efektif dan efisiensi, tapi strategic procurement itu juga melibatkan sentralisasi ya dari pengadaan material ataupun jasa yang memang kita lakukan sentralisasi untuk suatu tujuan. Misalnya ada barang-barang atau ada jasa-jasa yang memiliki kesamaan kebutuhan. Kemudian ada barang atau jasa yang memang sama standarnya. Kemudian ada juga yang memang kita karena suatu regulasi tertentu, kita harus lakukan sentralisasi. Dan di sini juga ada kalau kita sudah mengecek risk assessment dan juga kita menentukan strategi pengadaan, kita bisa tahu seperti apa barang-barang yang ingin kita sentralisasi. Nah, dalam melakukan sentralisasi pengadaan di dalam suatu strategic procurement, kita bisa melakukan sentralisasi pengadaan dengan mengadakan long-term contract. Kalau tadi kita berbicara mengenai pengadaan ya, mengadakan beli 1, beli 2, itu namanya spot buying. Tapi apabila kita memiliki suatu kontrak, apalagi long-term contract, kita bisa memiliki banyak keuntungan. Misalnya menekan harga, diskon lebih besar, volume yang lebih besar sehingga buying power kita lebih tinggi, dan hal-hal lainnya yang memastikan bahwa barang atau jasa tersebut bisa kita dapatkan tepat waktu sesuai dengan yang kita inginkan. Disitulah yang dinamakan dengan strategic procurement. Ini adalah rumah, terlihat rumah ya, di Pertamina yang kami implementasikan untuk memetakan strategic procurement itu merupakan suatu pondasi ya yang bersamaan dengan procurement shared service, procurement management di sini yang melakukan operasionalnya. Kemudian ditunjang oleh suatu sistem bernamakan digital procurement untuk mencapai ini yang ada di atap ini adalah full cycle procurement. Full cycle procurement ini adalah tahap teratas yang ingin dicapai oleh suatu industri, termasuk juga di perusahaan saya yaitu di Pertamina. Apabila kita berbicara mengenai strategic procurement bisnis dan juga work plan, seperti apa sih yang dilakukan di strategic procurement? Step-stepnya ternyata ada 5 di sini, yang minimal sekali ya. Yang pertama kita berbicara mengenai apa sih identifikasi kebutuhan barang atau jasa strategis. Jangan-jangan kita belikan sesuatu untuk customer kita, tapi itu bukan barang-barang atau komoditas strategis. Buat apa kita lakukan sentralisasi? Kemudian yang kedua, kita melakukan profiling terhadap komoditas tersebut. Kita cek spendingnya, apakah besar, apakah cocok nih kita buat kontrak value kontrak yang long term. Kita cek criticality-nya, kita cek standarisasinya, dan akhirnya kita menentukan dari mana kita akan beli. Nah, dari mana akan kita beli kita lakukan di step 3. Di sini biasanya kita bicara mengenai market intelligence dan strategic sourcing. Kita beli ke distributornya atau kita beli langsung ke agen tunggalnya, beda harga jelas, beda komitmen jelas. Nah, disinilah kita melakukan hal tersebut. Dan yang keempat adalah proses pengadaannya, ya seperti biasa sampai kontrak di award. Dan step kelima adalah saat kontrak sudah ada, long term kontrak terutama ya kita berbicara mengenai kontrak-kontrak lebih dari 1 tahun sampai 3 tahun. Disitulah kita harus melakukan sosialisasi, performance kontraktor review, kita harus cek apakah kontrak ini terutilisasi dengan baik, dan lain sebagainya. Oke, tadi kita sudah berbicara mengenai value chain, strategic procurement. Sekarang kita berbicara mengenai hal yang menjadi impact dari keduanya. Kita berbicara mengenai value creation. Kalau rekan-rekan sekarang lihat ya, sudah banyak sekali terjadi global disruptions di mana banyak banget industri, perusahaan-perusahaan besar di dunia itu collapse.
Yang pertama, ini terutama ya untuk perusahaan energi, oil and gas price itu sangat volatile. Itu dari zaman dulu, dari tahun 1900-an juga selalu naik turun. Apalagi makin seperti sekarang, di mana sudah ada energi baru dan terbarukan, atau kita bicara dengan new and renewable energy. Nah, di saat ini natural resource atau energi sumber daya alam itu sudah tidak begitu diminati sebenarnya, sehingga oil and gas price itu menjadi very volatile, nggak bisa diprediksi. Kemudian ada pandemi yang nggak pernah dipikirkan oleh orang. Kemudian ada digitalisasi yang semakin hari itu semakin tidak bisa kita pikirkan akan ke arah mana lagi. Dulu kita mungkin hanya bermimpi ya bisa membayar segala sesuatu dengan handphone. Nah, sekarang itu sudah terjadi mungkin hampir setiap menit lah dari kehidupan kita. Dan yang pastinya yang terakhir berkaitan dengan environment ya, lingkungan, tuntutan lingkungan, perjanjian Paris dan lain-lain. Nah, itu adalah adanya mega trend mengenai alternatif energi. Sekarang kalau rekan-rekan punya mobil hybrid atau mobil listrik, rekan-rekan bisa bebas pajak, bebas ganjil genap. Nah, hal-hal seperti itu yang nantinya akan segera terjadi sooner or later, even sooner than we thought. Nah, sekarang kalau kita berbicara mengenai importance atau apa sih pentingnya value chain ya di dalam procurement, ini adalah bagaimana cara kita menciptakan value creation sebenarnya di dalam proses procurement tersebut atau di dalam proses strategic procurement yang even nantinya kita akan berbicara mengenai value creation yang lebih besar. Nah, kalau kita berbicara di slide ini ya, value creation yang sudah ada di procurement. Jadi teman-teman nggak usah lagi memiliki ide terhadap semua ini. Ini sudah biasa. Mungkin sudah 2 dekade, 3 dekade ini sudah biasa. Yang di sebelah kiri ini adalah value creation yang tangible, yang kelihatan. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah value creation yang kita lakukan di dunia industri yang intangible. Tapi sebenarnya keduanya memiliki kelebihan. Yang pertama adalah dia bisa memberikan cost efficiency untuk yang tangible. Let's say kita melakukan sinergi, penggunaan material dan fasilitas bersama untuk logistik, pengadaan kontrak bersama, negosiasi dan lain-lain, komitmen pembelanjaan ke dalam negeri untuk meningkatkan pembelanjaan dalam negeri, peningkatan produksi dengan melakukan banyak hal lah, inovasi-inovasi. Itu ujung-ujungnya pasti cost efficiency. Nah, tapi di lain hal kita juga melakukan hal-hal yang intangible. Seperti misalnya kita melakukan penyederhanaan, simplifikasi proses bisnis, jadi lebih cepat semuanya. Nggak pakai birokrasi. Kemudian kita melakukan standarisasi dokumen. Tadinya dokumen kita buat bisa 1 bundel dokumen 100 lembar. Tiba-tiba teman-teman melakukan standarisasi sehingga 10 lembar saja. Nah, itu jelas mempercepat proses. Kemudian kita yang tadinya manual jadi digital, tadinya reportingnya masih pakai hard copy, sekarang kita sudah buat sistem, dashboard misalnya. Ataupun procurement yang tadinya very old style, sekarang kita full cycle. Kita yang lakukan, kita yang beli, kita yang terima, kita yang sampaikan, atau kita yang pakai. Nah, itu akhirnya menjadi aspek-aspek intangible atau yang tidak terlihat, dan efisiensi juga bisa kita dapatkan dari man hours. Kita kerja jadi lebih cepat, kita bisa pulang tenggo, hal-hal semacam itu. Nah, ini adalah ide-ide value creation yang sudah biasa, jadi nggak usah dipikirin lagi. Nah, namun bagaimana sih sebenarnya cara kita membuat value creation di strategic procurement? Sudah procurement-nya strategis ya, kemudian kita lakukan sentralisasi dengan melakukan long term kontrak, value creation-nya udah kita bagi 3, udah bukan cost efficiency lagi, tapi udah cost saving-nya kita lakukan, kita bandingkan antara hasil kontrak dan hasil estimasi awal, cost saving. Kita lakukan cost containment atau cost avoidance. Dari awal kita sudah coret mana aja sih sebenarnya yang nggak perlu. Itu kita sudah avoid some cost. Dan cost reduction, misalnya kita lakukan renegosiasi, negosiasi. Kemudian kita mengecilkan scope yang tadinya misalnya harus 1 lapangan bola, taunya kita buat setengah lapangan bola. Nah, itu cost reduction. Nah, bagaimana sih cara kita membuat value creation ini tetap terjadi, tapi dalam bentuk yang jauh lebih besar? Nah, disitulah kita akhirnya nantinya akan berbicara mengenai beyond value creation. Ini adalah salah satu kasus yang kita lakukan langsung di Pertamina. Dulu di dalam procurement value chain-nya Pertamina di tahun 2019, keterlibatan kami di dalam menentukan apa saja sih rencana-rencana pengadaan tuh hampir tidak ada atau ya sangat rendah lah. Kemudian menentukan strategi pengadaan itu juga nggak sistematis, pokoknya asal beli.
Pokoknya hari ini beli 10, besok beli 100, besoknya lagi beli 1. Nah, itu tidak sistematis. Kemudian dalam melakukan sourcing execution-nya juga kita ya biasa-biasa saja gitu ya. Setelah itu post award management-nya juga hanya administrasi aja. Begitu udah kontrak, kirim ke vendor, kasih tahu vendor 3 tahun ke depan kamu saya kontrak ya. Nah, akhirnya sekarang berevolusi, Pertamina pun berevolusi. Dari yang tadi di tahun 2019, kami saat ini sudah berada di tahun 2021, yang saat ini kami sudah lakukan banyak sekali improvement terhadap hal-hal yang terkait dengan strategic sourcing, strategic procurement, ataupun procurement value chain, sehingga saat ini kami hanya meng-reinforce dari sistemnya yang kami namakan sebagai digital procurement, dan melakukan banyak sekali long term kontrak yang akhirnya bisa digunakan untuk seluruh anak perusahaan Pertamina ataupun Pertamina Group. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa sebuah value chain itu dinamis dan bisa berubah. Seperti apa sih nanti suatu value chain bisa berubah apabila value creation yang kita lakukan itu makin dalam atau makin besar. Ya, disinilah kita akan berbicara mengenai value creation yang beyond atau yang jauh lebih tinggi dibandingkan yang sudah kita pernah lakukan. Di sini kita bisa melakukan kategorisasi atau identifikasi proyek yang kita kategorisasi menjadi banyak hal. Kita bisa lakukan improvement atau value creation di bagian supplier management. Kita bisa lakukan dari segi bundling demand-nya, dari location optimization, demand management, process optimization, standardization atau redesign, make or buy, dan juga dari sisi risk management. Nah, intinya potensial inisiatif ini adalah kegiatan yang kami lakukan untuk meningkatkan bisnis opportunity kita dan meningkatkan nilai tambah serta efisiensi di segala bidang. Tapi kita lakukannya dengan cara yang nggak biasa. Seperti apa sih cara-cara yang nggak biasa itu? Ya, di sini kita bisa lihat bahwa kami telah mengidentifikasi banyak sekali proyek-proyek yang sudah kami kategorisasi berdasarkan 4 kategori ini. Dari sisi keuangannya, dari segi mengoptimize dari prosesnya, dari keteknisannya, dan dari risk management. Nah, supaya teman-teman memiliki gambaran, saya ingin mengambil 3 saja contoh yang teman-teman bisa melihat bahwa cara-cara ini adalah cara-cara yang mungkin tidak pernah terpikir sebelumnya, tapi bisa dilakukan. Dan seperti apa nanti relate-nya terhadap value chain teori itu sendiri. Saya akan mengambil satu yang terkait dengan new business, setup. Kemudian yang kedua, yang terkait dengan advanced value creation. Dan yang ketiga, kita melihat proyek yang memang ya sudah pernah dilakukan, tapi ya bisa kita optimize atau kita poles-poles sedikit. Di sini bisa saya perlihatkan bahwa di Beyond Value Creation, kita bisa melakukan mapping dulu. Let's say, kita punya 11 proyek yang ingin kita lakukan value creation-nya. Teman-teman bisa baca di sini. Kemudian kita mapping. Mana sih yang paling gampang sampai ke yang paling susah? Mana yang paling rendah investment-nya sampai yang paling tinggi? Nah, di sini saya akan mengambil 3 contoh tadi. Yang satu, gampang dan murah. Yang kedua, gampang tapi return-nya bisa besar atau memberikan profit yang besar. Dan yang ketiga, sulit dan return-nya besar. Kita akan coba kupas satu persatu. Oke, kita akan berbicara mengenai satu, yaitu yang nomor 11 di sini. Yang sulit dan return-nya besar. Seperti apa sih implementasi proyek di Pertamina yang pernah kami lakukan untuk meningkatkan value creation ataupun beyond value creation? New business opportunity setup, artinya membuat bisnis baru. Nah, teman-teman mungkin nggak pernah kebayang ya bagaimana cara kita terpikir untuk membuat suatu bisnis baru. Nah, salah satu caranya adalah berpikir untuk melakukan cost efisiensi apabila perusahaan kita atau anak perusahaan kita memegang lisensi sebagai sebuah sole agent. Di sini satu inisiatifnya adalah PT Elnusa Petrofin atau Pertamina Lubrikan. Teman-teman mungkin tahu ya, ini merupakan anak perusahaan Pertamina di sisi hulu untuk Elnusa Petrofin dan di sisi hilir untuk Pertamina Lubrikan.
Saat ini kami membeli banyak sekali bahan-bahan kimia seperti MDA dan DA untuk proses di oil and gas yang kami lakukan. Dan ini kami beli melalui banyak sekali vendor. Apa yang bisa terjadi? Seberapa banyak cost yang bisa kita optimalkan kalau anak perusahaan kita sendiri yang menjadi sole agent? Nah, ide ini akhirnya tercetus dan akhirnya bisa terjadi bahwa PTL Nusa Petrofin yang khusus menangani kimia ataupun Pertamina Lubrikan itu bisa menjadi sole agent dari banyak sekali bahan-bahan kimia yang digunakan Pertamina dalam proses operasinya. Pikirkan bahwa kita bisa mengontrol cost, kita bisa memastikan security of supply, kapanpun kita butuh, kapanpun kita sudah mau habis, bisa kita secure sendiri. Dan yang pastinya quality assurance, kita bisa memastikan bahwa let's say di sini chemical MDA atau DA, itu memang betul-betul yang berkualitas yang bisa kita gunakan dalam proses operasi ataupun proses produksinya di Pertamina. Dan jangan salah, deliverable-nya adalah sinergi. Artinya kita mengoptimalkan kemampuan kita sendiri di Pertamina dari melalui anak perusahaannya untuk bisa menjadi sole agent. Nah, ini yang kita namakan dengan new business setup. Ya, teman-teman bisa melihat bahwa tidak perlu memiliki pabrik MDEA atau DA. Tapi cukup menjadi sole agent-nya saja, kita sudah bisa menambah suatu value creation terhadap apa yang dilakukan oleh Pertamina. Ini yang pertama. Dan ini tidak murah dan tidak mudah, tapi bisa dilakukan. Kemudian contoh yang kedua. Ini mengenai suatu strategi namanya supply chain reconfiguration. Ini tadi adalah yang mudah tapi bisa memberikan return yang tinggi. Nah, ini strategi untuk merekonfigurasi supply chain yang kita ada. Let's say, selama ini teman-teman memiliki warehouse atau pergudangan yang menyimpan barang-barang, ya kan? Tapi belinya tetap aja lewat vendor. Vendornya di Amerika, kirim dulu ke Singapura, kirim lagi ke Batam, kirim lagi baru ke Jakarta, beberapa kali melalui proses kepabeanan, baru nyampe ke gudang. Apa yang terjadi apabila teman-teman berhasil merekonfigurasi supply chain yang ada dengan menambahkan konsep value chain tadi? Teman-teman bisa lakukan suatu contractual agreement dengan vendor di Amerika untuk mereka membuka seakan-akan booth warehouse vendor di area kerja kita. Terutama nih untuk Pertamina kami banyak sekali lokasi kerja yang di dekat laut karena rig kami di tengah laut. Nah, bayangkan value creation yang akan kita dapatkan dari segi kecepatan mendapatkan barang dan kenyamanan pengadaan serta mungkin technical support pada saat kita butuh barang tersebut. Seandainya vendor tersebut merasa bahwa volumenya besar, harganya bagus, dia pasti akan mau untuk membuka technical representative di tempat kita bekerja. Dan jelas ini akan impact-nya accelerating proses ya, jauh lebih cepat, security of supply, technical support, dan banyak hal-hal yang lain. Nah, deliverables-nya ini contohnya kontrak katalog nih teman-teman. Seperti apa sih kontrak katalog? Misalnya ATK, PPE atau alat pelindung diri, kemudian banyak sekali kontrak katalog yang terkait dengan barang-barang kecil, misalnya fastener, stud, bolt, mur and nut, dan lain-lain yang turnover-nya tinggi. Nah, ini sangat cocok untuk yang turnover-nya tinggi sehingga vendor pun bisa menyetok kapanpun dan kita pun tidak perlu menyediakan tempat untuk penyimpanan. Semuanya ditanggung oleh vendor. Itu value creation yang kita dapat. Dan yang terakhir adalah satu contoh mengenai existing value creation. Jadi ini udah biasa sebenarnya, optimize contracting strategy. Bagaimana sih cara kita melakukan strategi kontrak yang mudah dan murah, tapi ini menambah value creation. Nah, contohnya adalah biasanya kita melakukan pembelian ketengan. Tiap hari beli 1, tiap hari beli 2, besoknya lagi 3. Kenapa sih nggak kita ikat aja itu vendor apalagi kalau dia itu adalah merupakan sole agent. Kita ikat aja dalam kontrak 1 tahun atau 3 tahun. Kita kasih tahu demand kita berapa, kita negotiate berapa discount rate-nya, dan kita bisa mendapatkan kapanpun dan berapapun yang kita mau tanpa kita harus melakukan PO setiap hari. Nah, bayangkan apabila kita melakukan suatu price agreement ya dengan sole agent atau sole vendor,
di mana kita ikat vendor tersebut dalam suatu kontrak perjanjian harga, kapanpun kita butuh, berapapun kita butuh, kita bisa mendapatkan dengan harga yang jauh lebih murah dibanding kita beli ketengan. Transportnya pun kita jauh bisa mendapatkan yang lebih murah. Nah, hal semacam ini tidak perlu banyak investment, tapi kita hanya mengubah strateginya saja. Dan hal ini juga menambahkan value creation terhadap suatu proyek tanpa kita harus melakukan investasi yang bernilai tinggi. Seperti itu. Oke, untuk next-nya. Ya, ini kita sudah sampai ke conclusion. Teman-teman, apabila ada yang bertanya, silahkan. Mungkin saya highlight sedikit mengenai summarize dari apa yang sudah saya sampaikan. Yang pertama, tidak hanya Pertamina sebenarnya, tapi dalam era yang sangat-sangat volatile, sangat-sangat tidak bisa diprediksi, sangat-sangat dinamis ya, terutama dalam market oil and gas ya, dan juga banyaknya disrupsi bisnis lah. Semua perusahaan, termasuk juga perusahaan-perusahaan besar, giant companies, itu harus sudah siap terhadap melakukan supply chain dan juga proses operasinya. Itu yang pertama. Seperti apa sih kita harus siap? Kita harus memiliki cash flow yang baik. Seperti apa kita mau mendapatkan cash flow yang baik? Kalau kita berhasil melakukan cost efisiensi dari sekarang, tidak nanti saat disrupsinya sudah datang, sudah telat, akhirnya collapse. Banyak sekali ya perusahaan-perusahaan seperti itu sekarang. Nah, kemudian yang kedua, supply chain itu sudah kata-kata yang dari tahun 1940 ya, sudah outdated. Sekarang apabila teman-teman berbicara mengenai operation management ataupun supply chain management, teman-teman harus berbicara mengenai value chain. Value chain apa sih? Yang melibatkan proses tersebut dan menimbulkan value creation atau nilai tambah. Tapi itu apakah itu sekarang sudah cukup? Enggak. Itu tuh standar pemikiran. Nah, sekarang teman-teman, apalagi teman-teman yang saat ini mengambil kuliah ini, harus berpikir yang jauh lebih tinggi, jauh lebih excellence. Jadi kita harus berpikir beyond dari value creation tersebut. Dan yang terakhir, strategic procurement ini hanya salah satu metode. Ada 3 proyek tadi adalah proyek strategic procurement yang merupakan hanya salah satu metode di dalam supply chain untuk bisa mendeliver beyond value creation. Nah, namun dalam melakukan seluruh proyek-proyek yang kita namakan beyond value creation, satu, tentukan target yang realistis. Kemudian, pastikan kita memiliki resource dan investment yang jelas. Jadi jangan sampai kita nanti sudah invest, ternyata return of investment-nya tidak dapat, malah jadi rugi nantinya. Nah, itu juga harus kita definisikan dengan jelas, well prepared, well predefined sejak awal. Dan ini mungkin sebagai penutup dari presentasi saya, perusahaan-perusahaan yang hanya fokus terhadap bersaing ya, persaingan di industri, itu sudah pasti tidak akan survive ya, tidak akan survive. Nah, namun yang akan survive itu adalah perusahaan-perusahaan yang besar, yang kecil, tidak masalah. Yang penting dia selalu menekankan terhadap value creation dalam setiap lini prosesnya. Zaman sekarang kita sering mendengar bahwa bukan masalah besar atau kecilnya perusahaan yang akan menentukan apakah kamu akan bertahan di dunia yang saat ini, tapi seberapa cepat atau lambatnya kamu, itulah yang akan ada beradaptasi ya terhadap perubahan, itulah yang akan menentukan apakah kamu akan bertahan atau tidak. Oke, kira-kira seperti itu sharing dari saya. Kita nanti sebelum kuis, kita akan buka untuk sesi diskusi. Kepada moderator, saya persilahkan. Oke, baik Bu Erli, terima kasih atas materi yang telah diberikan. Sangat membantu untuk kita semua. Nah, mungkin sebelum kita melakukan kuis, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang mau ditanyakan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, mungkin boleh raise hand terlebih dahulu ya. Ya, nanti akan ada satu souvenir untuk pertanyaan favorit. Nanti akan saya pilih dari pertanyaan yang ada ya, untuk mendapatkan souvenir dari perusahaan saya. Pak William, untuk moderator apakah boleh bertanya juga, Pak? Boleh, boleh. Oke, Bu Erli, saya jadi bertanya, Bu.
sekarang kan semua bisnis kan terimbas oleh pandemi ya Bu ya. Saya penasaran sih kondisi Pertamina saat pandemi itu gimana Bu? Apakah saat terjadi pandemi itu berdampak pada supply chain-nya Pertamina sendiri? Dan kemudian kalau ada dampak tersebut, apakah Pertamina punya strategi dalam mengatasi hal tersebut? Mungkin kira-kira begitu Bu Lendi. Terima kasih. Iya, terima kasih Mas Geraldi. Disrupsi apalagi disrupsi yang baru-baru saja terjadi yang tidak dapat diprediksi oleh semua orang, itu jelas memberikan impact yang besar ya, nggak hanya untuk Pertamina tapi untuk banyak sekali global companies di dunia. Nah, tidak usah kita bilang lah seperti apa efeknya terhadap global companies, tapi yang jelas untuk Pertamina yang merupakan national ya, energy company, yaitu perusahaan energi nasional yang istilahnya tidak bisa kolaps, nah itu pasti memberikan dampak yang cukup signifikan. Saya bisa memberikan contoh pada saat pertama kali pandemi hits ya the world ya, itu harga crude oil pun sedang rendah-rendahnya. Artinya apabila kami tetap melakukan operasi drilling kami di tengah laut dengan cost drilling yang tinggi, belum tentu kita akan untung karena di sisi hilir pada saat kita melakukan penjualan produk akhir itu pasti akan rendah. Nah, jadi memang serba sulit situasi pada saat itu dan keputusan terhadap penentuan bisnis sangat penting. Nah, yang dilakukan Pertamina adalah meskipun kami memiliki tuntutan untuk produksi kami setiap hari ya yang ditentukan oleh kementerian dan juga SK Migas, namun di saat pandemi tersebut kami take a break untuk melakukan renegosiasi atau negosiasi ulang terhadap seluruh kontrak-kontrak yang dimiliki Pertamina. Dan dengan melakukan renegosiasi ataupun negosiasi ulang tersebut, itu adalah timing yang pas. Karena pada saat itu, para penyedia barang dan jasa atau vendor-vendor itu juga sedang kesulitan. Ya, siapa sih yang nggak kesulitan ya dalam pandemi kemarin? Nah, namun disitulah kita akhirnya harus mencari solusi yang memang win-win. Win-win antara kita dan juga vendor, antara kita dan customer. Dalam hal ini Pertamina juga tidak bisa serta-merta tidak memproduksi BBM misalnya sehingga terjadi chaos di masyarakat. Pertamina harus tetap mensuplai BBM, namun juga harus melakukan banyak sekali decision ya atau keputusan-keputusan penting yang akhirnya menahan atau memperlambat cash flow. Nah, kita melakukan renegosiasi, kita mereview kembali kontrak-kontrak yang ada. Karena terus terang dengan adanya pandemi kemarin, satu yang paling berimpact atau memiliki efek yang sangat besar adalah ditutupnya border. Ya, jadi transportasi untuk material, barang dan jasa itu yang biasa kita import ataupun antar fasilitas Pertamina itu menjadi sangat sulit. Dan itulah yang akhirnya harus menjadi dasar gitu ya, menjadi dasar beberapa keputusan penting Pertamina yang selain tadi memperlambat proses sehingga cash flow tetap terjaga, kita juga melakukan restrukturisasi organisasi. Nah, Pertamina seperti yang rekan-rekan tahu adalah suatu perusahaan besar yang memiliki banyak lini bisnis. Sometimes mungkin ada beberapa yang berpikiran bahwa seharusnya sebuah national energy company ya berkiprahnya atau berusahanya ya di energi saja. Tapi tentunya nggak seperti itu untuk Pertamina, karena memang nature dari lamanya tidak seperti itu. Kami memiliki lini di hospitality, Patra Jasa. Kami memiliki lini di chemical yang tadi saya bilang El Nusa Petrofin. Kami memiliki lini bisnis di kendaraan ringan dan lain-lain lah, ataupun event asuransi ya, Tugu Pratama. Nah, akhirnya di masa pandemi kemarin salah satu langkah yang dilakukan oleh Pertamina adalah lean organization.
lean organization ini dengan melakukan restrukturisasi terhadap organisasi dengan melakukan holding subholding. Jadi holding di Pertamina Persero adalah strategic thinker-nya. Kemudian subholding, saat ini Pertamina memiliki 6 subholding, itu diberi keleluasaan, diberi mandat, diberi kebebasan untuk bisa mengatur lini bisnisnya. Sehingga kinerja bisnis per subholding bisa lebih terkoordinir. Tidak hanya dilakukan dari sisi holding ke subholding, namun internal subholding sendiri bisa lebih terfokus sehingga tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan cost yang sekecil-kecilnya itu tetap bisa tercapai. Bagaimanapun saat ini Pertamina adalah salah satu BUMN yang terbesar di Indonesia, dan itu tetap kita harus mengedepankan sisi mencari atau mengoptimalkan keuntungan untuk negara. Seperti itu. Semoga menjawab, Mas Geraldi. Ya, menjawab sekali Bu Erli. Berarti artinya salah satu strategi yang dipakai Pertamina juga mendiversifikasi usahanya ya Bu ya di pabrik kimia tadi ya Bu ya. Ya, diversifikasi usaha itu sudah existing di Pertamina, sudah last. Nah, namun diversifikasi usaha itu sebenarnya tidak diharapkan untuk suatu national energy company. Nah, namun pada saat kemarin kami melakukan restrukturisasi. Jadi diversifikasi usaha yang tadi tidak serta-merta dimatikan, tapi direstrukturisasi menjadi lebih lean per subholding, sehingga per subholding tersebut bisa memanage lini bisnis tersebut. Misalnya yang upstream, yang melakukan pengeboran minyak mentah, itu dibuat menjadi satu subholding sendiri. Kemudian yang terkait dengan CNT, Commercial and Trading, itu dibuat sendiri. Sehingga dia bisa lebih berfokus pada aspek penjualan, marketing, lubrikan, Fastron, Megatron, dan lain-lain lah. Nah, itu bisa dilakukan lebih fokus dan tidak mematikan diversifikasi bisnis Pertamina yang memang sudah ada. Seperti itu. Terima kasih Bu Erlin, saat menjawab. Iya, sama-sama. Silakan apabila ada yang ingin bertanya. Mungkin Bu Monik mau bertanya, Bu? Ya, mau bertanya. Ibu Erli, tadi udah dijelasin dengan jelas tentang bagaimana penciptaan nilai di internal organisasi. Tadi pengukurannya efisiensi biaya sama waktu kerja yang menjadi lebih efisien ya Bu. Nah Ibu boleh nggak ceritain juga Bu, sebenarnya efeknya kalau di mata konsumen eksternal, misalnya saya sebagai pembeli bensin, saya punya mobil atau saya pemilik perusahaan yang memerlukan sebenarnya bukan bahan baku ya, bahan pembantu dari Pertamina, atau bahkan tadi Ibu nyebutin negara, saya sebagai negara. Beyond value chain-nya seperti apa sih? Kerasa nggak sih? Gitu. Terus pertanyaan pertama itu. Yang kedua, ketika Ibu juga mendefinisikan value chain itu yang dipikirin konsumennya dulu atau perusahaannya dulu sih? Itu Bu. Oke, makasih Mbak Monika. Ya. Adik kelas saya nih. Ya, jadi kakak kelas kan, jadi gimana? Oke, sekarang kalau kita berbicara mengenai end customer ya, misalnya pengguna produk yang dihasilkan Pertamina, ya teman-teman paling mudah produk yang kita hasilkan adalah BBM. Apakah ada value creation yang bisa kita berikan ke customer seperti itu kira-kira ya? Yang saya rasakan gitu kan. Yang bisa dirasakan. Oke, ini kita berbicara mengenai downstream ataupun hilir ya, sisi hilir dari bisnisnya Pertamina. Nah, saat ini Pertamina pun mau tidak mau kita harus berubah. Kita tidak bisa hanya istilahnya mengebor minyak, menjadikan minyak tersebut menjadi suatu produk yang jadi dan akhirnya bisa digunakan oleh customer. Kita tidak bisa hanya seperti itu karena dunia ini sudah berubah. Nah, akhirnya di tahun, I think 3 tahun yang lalu ya, Pertamina akhirnya sudah memiliki platform digitalnya sendiri. Kita sebut dengan aplikasi My Pertamina. Di My Pertamina itu, teman-teman bisa melakukan, itu sudah berevolusi sangat jauh ya. Dulunya awal-awal My Pertamina itu saya ingat sekali hanya untuk beli bensin
dan akhirnya di-link-kan dengan saldo link aja, saya ingat sekali. Nah, setelah itu aplikasinya tuh nge-lag gitu ya, lama dan lain-lain. Nah, tapi over the years dia itu sangat berubah. Sehingga sekarang customer-nya atau end customer-nya Pertamina itu bisa menikmati banyak hal dari suatu aplikasi. Satu, dapat poin kalau beli bensin. Dua, bahkan sekarang kita bisa beli gas diantar ke rumah itu melalui aplikasi tersebut. Itu adalah merupakan value creation yang dibutuhkan oleh customer zaman sekarang. Apalagi kemarin pandemi kan, nggak bisa beli ke toko, nggak bisa beli ke agen. Akhirnya Pertamina pun adapt dengan atau berubah dengan adanya perubahan tersebut. Kemudian yang ketiga, ini mungkin yang teman-teman yang ikut Pertamina Ekoran. Pertamina Ekoran itu sekarang tidak bisa dibeli, tidak bisa daftar tanpa melalui aplikasi tersebut. Nah, jadi ada hal-hal yang akhirnya menjadi suatu produk ataupun kegiatan yang dilakukan oleh Pertamina hampir setiap tahun. Let's say Pertamina Ekoran gitu ya, bisa dapetin jersey gratis, bisa dapetin medali gratis, ikut race-nya virtual, tapi harus menggunakan platform My Pertamina. Itu adalah merupakan engagement yang diharapkan Pertamina terhadap customer-nya. Dia bisa memiliki data customer dan lain-lain, dan itu merupakan value creation terhadap both parties. Bisa terhadap customer jelas gitu ya, dia bisa mengikuti kegiatan tersebut. Terhadap Pertamina pun jelas karena dia bisa merasakan suatu engagement dari customer yang memang harus dia engage. Karena teman-teman tahu dong, penyedia BBM di Indonesia ini bukan hanya Pertamina. Meskipun Pertamina adalah National Energy Company di Indonesia. Seperti itu yang bisa saya jawab untuk pertanyaan nomor 1, Mbak Monica. Dan untuk pertanyaan nomor 2, tadi mungkin bisa diperjelas nggak kira-kira apa tuh yang ingin ditanyakan? Sebenarnya memang yang menarik ini Pertamina ini besar sekali ya, Erli. Jadi kita ngomongin hulu ke hilir. Sebenarnya tadi yang saya tanya hilir, sementara Erli berada di hulu ya. Ya, saya sekarang di holding sih, tapi memang kita tuh hulu sampai hilir tuh besar. Dan selain itu, selain di energi itu, kita juga punya asuransi, hospitality gitu kan, tour, banyak sekali bisnisnya. Betul. Nah, yang menarik juga buat saya pribadi juga ini salah satu industri yang baru, Erli, buat saya masukin karena kita biasanya bisnis case-nya juga lebih kecil. Saya juga entrepreneur juga usahanya lebih kecil gitu ya. Secara teori gitu ya, secara teori katanya supply chain itu yang diurusin cost efficiency, tapi juga ada di bagian perbatasan antara supply chain dan konsumen itu sebenarnya juga ada value yang didapetin sama konsumen gitu ya. Tapi saya pengen tahu di industri ini sebenarnya yang dipikirin yang siapa dulu nih? Kita ngeliatin konsumennya dulu atau mikirin perusahaan survive dulu gitu kan? Terus bagaimana tadi yang Erli udah jelasin ya manfaat itu ya sekarang juga saya juga kalau kita beli bensin apalagi om tante saya gitu ya. Yang menarik kalau di keluarga saya di generasi yang lebih tua nih Erli. Untuk pakai aplikasi supaya harganya juga lebih baik kan dibandingin kita bayar cash atau pakai metode pembayaran yang lain gitu ya. Gitu. Tapi saya penasaran gimana value itu juga berbenefit buat bagian let's say procurement-nya Erli ini di holding gitu. Itu apa sih manfaatnya? Itu yang pengen tahu. Oke. Saya jawab itu sepertinya ada 2 pertanyaan di situ. Yang pertama, saat kita melakukan suatu value creation project, yang kita pikirkan perusahaannya atau customer-nya dulu. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah apakah saya secara spesifik di bagian procurement merasakan juga value creation tersebut, gitu kan? Oke, yang pertama untuk suatu National Oil and Gas and Company itu tidak mudah untuk melakukan suatu value creation tanpa dia harus mempertimbangkan banyak faktor dari stakeholder. Contoh, saat kita ingin melakukan suatu value creation yang berakibat harga Pertalite naik, apakah kita bisa serta-merta untuk menaikkan harga Pertalite? Nah, itu enggak. Nah, jadi ada beberapa faktor-faktor yang mostly terkait dengan aspek politis, aspek kemasyarakatan yang tidak bisa dilakukan Pertamina sebebas apabila Pertamina itu bukan sebuah BUMN. Nah, namun tentunya itu tidak boleh menghambat inovasi yang dilakukan oleh Pertamina. Nah, jadi value creation tetap harus kita lakukan.
Of course, value creation itu kita lakukan untuk ujung-ujungnya tetap cost efficiency ya, ataupun intangible efficiency. Nah, tapi yang harus kita pastikan juga apakah apabila kita melakukan efisiensi tersebut akan ada pihak yang suffer. Nah, hal tersebut tidak bisa kita serta-merta lakukan. Kita harus mencari jalan lain, misalnya mau melakukan value creation dengan melakukan cost efisiensi terhadap penjualan BBM. Nah, apakah kita bisa dengan serta-merta kita menaikkan harga BBM? Tidak bisa seperti itu. Mungkin harga BBM tetap sama, namun mungkin kita bisa potong di cost sourcing-nya. Biasanya kita sourcing-nya jauh, ini kita buat depot-depot yang jauh lebih dekat. Nah, hal-hal semacam itu. Jadi bagaimanapun sisi dari perusahaan itu juga tetap harus dipikirkan. Tidak bisa kita hanya berpikir semuanya adalah untuk customer seperti itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah apakah saya dengan melakukan 3 lah, anggap aja 3 yang tadi value creation projects itu bisa mendapatkan value creation juga? Bisa, of course. Contoh, apabila kita melakukan suatu strategi kontrak yang optimal misalnya. Nah, itu kita akan mendapatkan suatu kepercayaan dari anak perusahaan Pertamina bahwa Pertamina di level holding berhasil untuk melakukan suatu kontrak payung atau framework kontrak yang baik, yang harganya bagus, harganya ekonomis, dan bisa dipergunakan untuk seluruh Pertamina Group tanpa masing-masing Pertamina Group harus buat kontrak sendiri-sendiri. Nah, hal seperti itu pun nantinya akan ada value creation-nya ke kita. Kita bisa mendapatkan harga lebih murah karena volumenya kita dapatkan lebih besar dari setiap subholding. Kemudian kita bisa mendapatkan leverage yang lebih bagus dari vendor, bahwa Pertamina secara korporasi melakukan strategi pengadaan yang baik, tidak sporadis di masing-masing perusahaan melakukan kontrak sendiri-sendiri. Nah, tapi kita eskalasi hingga ke level holding untuk dapat kita negosiasi untuk volume yang besar seluruh Pertamina dan mendapatkan discount rate yang jauh lebih murah dibandingkan kontrak tersebut diadakan silo-silo ya di masing-masing perusahaan Pertamina. Dan menurut saya seperti itu harus kita lakukan. Jadi bukan kita hanya berfokus pada value creation yang bisa kita create untuk customer untuk mendapatkan harga lebih murah. Tapi buat kitanya sendiri apa? Oke, kita bisa meleverage bisnis kita, vendor jadi lebih respect, kemudian value chain-nya bisa kita persingkat, kita percepat, dan lain-lain yang biasanya tadinya anak perusahaan Pertamina di Kalimantan ngurus sendiri, yang di Sorong ngurus sendiri, yang di Prabu Mulih ngurus sendiri, yang di Cepu ngurus sendiri. Nah, lebih baik kita tarik ke atas, jadi teman-teman dari seluruh area Pertamina bisa langsung menikmati kontrak tersebut. Kira-kira seperti itu, Mbak Mon. Semoga menjawab. Ya, sangat menjawab. Dan ini juga menjadi semakin menarik. Sebenarnya saya ada pertanyaan, tapi mungkin jangan dijawab dulu karena ini ada yang izin bertanya dulu nih. Antoni Wijaya, boleh saya bantu bacain ya? Izin bertanya, Bu, terkait dengan kelangkaan BBM jenis solar yang terjadi sekitar 2 bulan yang lalu. Mengapa terjadi pembatasan BBM solar, sedangkan pada saat 2 bulan yang lalu, kondisi yang terjadi di Indonesia sedang musim panen, di mana kebutuhan solar pada tingkat yang tinggi. Lalu bagaimana tentang pengaturan stok yang harus dilakukan agar tidak terjadi kelangkaan? Antoni Wijaya pertanyaannya. Oke, terima kasih kepada Mas Antoni ya untuk pertanyaannya. Ini adalah pertanyaan yang mungkin tidak related ya terhadap apa yang sudah saya sampaikan malam ini. Nah, namun perlu saya highlight bahwa pendapat yang saya sampaikan adalah pendapat pribadi dan tidak mewakili perusahaan. Oke, kalau kita berbicara mengenai harga atau kelangkaan BBM, kalau dari Pertamina sudah pasti tidak pernah dilakukan pembatasan BBM dalam bentuk apapun. Pertamina adalah suatu BUMN yang memang komit untuk menyediakan pelayanan yang full untuk masyarakat. Yang pertama yang perlu saya sampaikan ada seperti itu. Apabila terjadi kelangkaan, itu jelas pasti akan ada yang terjadi di dalam proses produksi ataupun proses distribusi. Nah, dalam hal ini perlu kita cermati
di mana hal tersebut terjadi, siapa saja yang memang terlibat. Karena Pertamina di sisi hilir atau di sisi distribusi itu sangat berbeda dengan Pertamina yang saat ini saya ditugaskan. Saya ditugaskan di sisi hulu, yaitu untuk melakukan pengeboran minyak dan mendapatkan crude oil yang sebanyak-banyaknya. Nah, namun dalam sisi distribusi banyak sekali pihak-pihak yang even non Pertamina yang terlibat, dan hal tersebut dapat berkontribusi terhadap yang tadi Mas Antoni sampaikan, adanya kelangkaan, adanya pembatasan, dan lain-lain. Tapi yang jelas dari Pertamina, arahan dari manajemen kami adalah tidak pernah ada pembatasan ataupun arahan ya untuk melakukan pembatasan terhadap suplai dari BBM jenis apapun. Seperti itu ya Mas Antoni ya, semoga menjawab. Dan saya harap sih udah nggak ini ya, udah nggak ada kelangkaan ya. Karena saya juga masih pakai diesel kok Mas Antoni. Rantainya seberapa panjang sih Bu Erli? Karena tadi di presentasi juga kita lupa nggak mengenalkan ke mahasiswa, Bu, bahwa rantainya itu panjang gitu, Bu. Mungkin Ibu boleh cerita, Bu, biar Anton juga kebayang betapa besarnya perusahaan Oke. ini. Ya. Mungkin bukan rantai ya, tapi ini adalah lini bisnis Pertamina. Nah, Pertamina sendiri itu adalah salah satu national oil and gas, national energy company lah sekarang lah. Karena kita juga sekarang main di PLTS ya, pembangkit listrik tenaga surya, panel-panel. Nah, jadi national energy company itu biasanya memang melakukan semuanya sendiri, dari ngebor minyaknya, kemudian melakukan refinery dan produksi hasil akhirnya, sampai akhirnya mengemas produk akhir menjadi suatu produk yang dihasilkan Pertamina untuk lubrikan, untuk BBM, untuk gas yang dipakai di dapur gitu ya. Nah, itu semua kita lakukan sendiri sampai penjualannya pun sendiri. Nah, seberapa panjang? Jelas ya, dari hulu ke hilir gitu ya. Dari hulu ke hilir semua prosesnya pasti sangat kompleks. Nah, tapi apabila tadi Mbak Monika mungkin bertanya seberapa panjang dari sejak jadi itu BBM sampai di SPBU gitu kan ya. Nah, teman-teman pasti udah pernah lihat ya. Datang tuh si mobil tangki ke SPBU kemudian ngisi tiap hari misalnya kayak gitu kan. Nah, sebelumnya kalau kita berbicara dari mana mobil tangki itu berasal? Pasti dari suatu depot Pertamina yang memang sudah memiliki barang jadi, dalam hal ini BBM. Dari mana itu? Itu pasti ada depot-depot khusus yang memang didedikasikan untuk setiap area, setiap region. Nah, sebelum itu di mana lagi? Sebelum itu ada di kilang. Ya, teman-teman mungkin kemarin tahu Balongan, tahu Balongan, kemudian di Cirebon, di Balikpapan dan lain-lain, itu adalah kilang-kilang Pertamina gitu ya, yang memang memproduksi dari minyak mentah menjadi BBM. Nah, hal-hal tersebut itu akhirnya merepresentasikan atau menggambarkan ke kita bahwa proses-proses ini harus dilakukan, dan belum kita tarik ke belakang pada saat itu belum jadi BBM masuk ke dalam kilang, masuk ke dalam refinery unit. Dia harus dialirkan melalui pipa dari tengah laut ke suatu containment, ke satu kapal tankernya jalan, dia loading lagi ke suatu tempat yang ada di darat, dari situ dipurify, kemudian akhirnya dialirkan ke masing-masing depot untuk nantinya dilakukan proses pembuatan BBM di kilang. Kira-kira seperti itu, Mbak Monika. Mungkin saya kurang teknis juga menjawabnya, tapi kira-kira memang sepanjang itu suatu proses hingga bisa kita dapatkan di SPBU seperti itu. Dan sebenarnya procurement itu termasuk kapan beli tangki untuk mengganti gas station di SPBU gitu, itu strategic procurement juga kan Bu? Atau ini pengen tahu itunya. Jadi kebayang wow seberapa kompleksnya. Nah, ini nanti ngomongin kompleksitas kerja, mudah-mudahan teman-teman juga bisa membayangkan gitu ya, bahwa oh ya memang bedanya sekarang tuh yang lagi populer itu kan anak mahasiswa kerja di startup Bu, ya kan gitu ya. Mungkin nanti kalau udah nggak ada yang bertanya tentang value chain, kita bisa juga ngomongin tentang dunia kerja ya Bu, karena sebenarnya juga ini mungkin akan menantang beberapa teman
karena kreativitas, inovasi ternyata masih sangat diperlukan gitu kan. Cuman memang kondisinya berbeda gitu ya. Nah ini ada lagi nih yang mau bertanya lagi. Ada 2 penanya, Erli. Satu-satu saya atau moderator mau bantuin ini? Ya, boleh satu-satu Satu-satu ya. dibaca. Nah, saya serahkan ke Boleh. moderator lagi ya. Oke. Oke, untuk Bu Erli, pertama ada pertanyaan dari Domi Korni. Jadi selamat malam Bu, perkenalkan saya Domi, ingin bertanya, melihat pertumbuhan bahkan terjadi disrupsi teknologi di otomotif, bagaimana strategi Pertamina untuk global value chain-nya untuk charging sport, seperti itu Bu. Mungkin yang dimaksud sama Mas Domi charging, bukan? Charging. Coba Mas Dominya bicara deh. Ya, selamat malam Bu. Jadi maaf tadi agak terlalu cepat ngetiknya. Jadi maksud saya itu bertanya itu kan melihat dari disrupsi dalam bagian otomotif kan Bu ya. Dan itu akan berpengaruh juga di Pertamina, betul kan Bu? Pertamina kan itu saat ini menyediakan resource yaitu adalah bahan bakar minyak. Dan bahan bakar minyak karena kebutuhannya adalah otomotif yang berbahan bakar minyak. Betul. Dan sekarang ini kondisi terjadi bahkan ini observasi saya sendiri ya Bu ya, itu sudah terjadi namanya disrupsi motor gesit contohnya, itu sekarang sudah di mana-mana udah ada. Nah itu bagaimana caranya Pertamina untuk merubah sistematika operasionalnya dalam segi untuk memberikan kebutuhan. Ini saya bukan untuk istilahnya diskredit Pertamina ya, untuk Pertamina gimana menanggapi ada perubahan teknologi dari mesin menjadi robotik gitu loh, atau yang electrical gitu. Terima kasih Bu. Untuk dari value chain-nya saya mau tahu aja. Terima kasih. Oke, makasih ya Mas Domi untuk pertanyaannya. Oke, Mas Domi, Pertamina itu beberapa pihak sudah menyatakan bahwa kami itu telat bertahun-tahun untuk mengantisipasi adanya disrupsi teknologi yaitu green energy. Nah, namun setelah telatnya Pertamina, dari 10 tahun yang lalu kami sudah memiliki satu anak perusahaan yang memang terkait dengan new and renewable energy. Dan saat ini perusahaan tersebut adalah Pertamina Power Indonesia yang memang bergerak di bidang yang tadi Mas Domi bilang, di bidang elektrik gitu kan ya. Nah, Mas Domi tadi bertanya, apakah Pertamina sudah siap nih? Sekarang ada motor gesit, ada mobil hibrid, ada mobil Hyundai, ada mobil banyak lah sekarang, even Tesla gitu udah masuk Indonesia. Bahkan Bluebird aja ntar lagi udah semuanya mungkin hybrid ya, seperti itu yang akan datang. Apakah Pertamina sudah siap? Oke. Mengenai charging station, mungkin Mas Domi dan teman-teman di sini perlu tahu bahwa Pertamina itu saat ini sudah memiliki 1.500 charging station. Ya, dan mostly charging station-nya itu ada di green energy station yang sekarang teman-teman kalau ngelihat SPBU ada yang warnanya hijau. Biasanya kan warnanya biru ya. Si kotak yang depan itu SPBU 34, SPBU 31 gitu ya, biru. Tapi sekarang sudah ada SPBU dengan cat hijau, itu namanya GES, Green Energy Station. Di situ tuh sudah ada pengisi daya listrik, ya ada 1.500 di seluruh Indonesia. Total daya yang kita alokasikan itu adalah 45.000 kWh. Nah, di bagian mana sih di Pertamina yang saat ini menangani itu? Yang seperti tadi saya sampaikan, Mas Domi dan teman-teman. Pertamina itu sekarang ada subholding namanya CMT, Commercial and Trading. Nah, si Commercial and Trading ini diwakili oleh satu PT Pertamina Patraniaga namanya. Dia tuh sudah melakukan atau mengoperasikan banyak sekali charging station yang dikelola untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik baik itu mobil ataupun motor. Dan saat ini sudah beroperasi, teman-teman. Jadi apabila teman-teman ada waktu nih, misalnya ketemu SPBU warna hijau, coba cek seperti apa sih charging station-nya Pertamina di situ. Nah,
Selain itu, Mas Domi, selain charging station, apa sih yang bisa dilakukan oleh Pertamina? Yang tadi saya sudah sampaikan. Kita sekarang mengoperasikan PLTS, ya. Dulu kita hanya main untuk mensuplai gas untuk PLTU, PLTD dan lain-lain. Tapi sekarang kita sudah langsung mengoperasikan PLTS. Itu tuh adanya di Sumatera Utara. Nah, subholding Pertamina, kalau tadi CNT nih, Commercial and Trading, Patra Niaga, yang mengoperasikan si charging station. Nah, untuk PLTS ini namanya subholding PNRE. PNRE itu adalah New and Renewable Energy. Jadi dia mengoperasikan panel-panel, membuat panel-panel untuk mengambil tenaga surya yang dialirkan untuk menjadi pembangkit tenaga listrik. Untuk listrik. Nah, itu yang sekarang menjadi salah satu diversifikasi, Mas Domi, dari bisnisnya Pertamina. Kata orang sih telat ya, tapi kan better late than never. Jadi sekarang Pertamina sudah bergerak ke arah sana, tapi jangan salah, yang lainnya pun memiliki exposure yang sama. PLN misalnya, sebagai pengusaha BUMN listrik, pasti sudah memiliki juga inisiatif-inisiatifnya sendiri. Tapi it's alright gitu ya. Kita sama-sama BUMN, kita sama-sama menuju ke greener Indonesia ya di tahun 2025 ya. Kita menuju ke greener Indonesia. Sekarang apapun yang bisa kita dukung untuk itu, kita lakukan. Jadi sekarang untuk teman-teman yang udah pada pakai motor gesit dan lain-lain, wah, saya salut lah. Artinya teman-teman sudah berkontribusi terhadap Indonesia yang lebih hijau. Seperti itu Mas Domi, semoga menjawab ya. Oke, terima kasih Bu Erli buat jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan dari Mas Domi. Mungkin untuk pertanyaan kedua dari Variel Al-Nafi. Menanyakan itu bagaimana cara Pertamina mengatasi permasalahan terkait suplai BBM yang terhambat saat dikirim? Dan berapa lama batas waktu yang diperlukan Pertamina saat melakukan suplai BBM ke SPBU? Begitu Bu pertanyaannya. Oke, Mas Faril, terima kasih atas pertanyaannya. Sekali lagi, kalau yang seperti ini itu di luar kuasa saya karena saya berbasiskan di hulu atau upstream. Ya, tapi cara Pertamina mengatasi permasalahan supply. Nah, jelas ya. Sering sekali saya mendengar arahan dari manajemen kami, direksi kami bahwa apabila dari suatu depot di dalam suatu area mengalami hambatan, let's say jalan rusak, truk tangki mogok, atau ada hal-hal yang memang mungkin di luar kendali ya dari pada saat kita melakukan supply, itu harus sesegera mungkin disuplai dari depot lainnya dan toleransi yang diberikan untuk itu adalah 0%. Jadi memang Pertamina dituntut sebagai National Energy Company untuk selalu mengedepankan customer service. Jadi dalam hal ini untuk semua permasalahan yang terkait dengan suplai BBM yang terhambat itu sudah pasti faktor yang di luar dari apa yang sudah dilakukan secara rutin oleh Pertamina. Dalam hal ini adalah Pertamina Distribution ya. Karena terkait dengan distribusi BBM dan apabila ditanya dengan batas waktu yang diperlukan Pertamina saat melakukan suplai BBM ke SPBU, saya yakin itu sudah ada jadwalnya. Mungkin di luar wewenang saya untuk menjawab, tapi saya yakin sudah ada sudah ada jadwal yang memang rutin, Mas Faril. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, tidak pernah ada arahan di Pertamina untuk membatasi atau membuat suatu proses distribusi BBM terhambat. Kira-kira seperti itu. Karena kami di Pertamina, seperti juga National Oil and Gas ataupun energy companies lainnya di setiap negara, tugas kami adalah melayani masyarakat dengan selalu menyediakan BBM sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu Mas Faril, saya mohon maaf apabila kurang menjawab, namun hal tersebut mungkin bisa kita sampaikan ke yang berwenang nanti. Oke, terima kasih Mas Faril. Terima kasih Ibu Erli. Itu Bu Monika, mungkin ada pertanyaan? Oke, bertanya lagi mungkin membantu ini biar teman-teman juga memancing pertanyaan lain mudah-mudahan Ibu. Ketika jadi strategic procurement berarti banyak berkaitan sama supplier ya Bu. Sebenarnya kayaknya semua orang mau udah jadi suppliernya Pertamina. Tantangannya apa sih Bu? Nah, itu aja Bu. Oke. Menjadi supplier Pertamina. Oke. Di dalam
suatu perusahaan, apalagi perusahaan BUMN, ya, ada banyak cara untuk kita bisa menjadi mitra kerja. Dalam hal ini supplier adalah mitra kerja. Mitra kerja yang menjadi rekanan bisnis dari suatu BUMN yang memiliki resiko tinggi seperti Pertamina, ya, terutama di bagian upstream, harus kita filter menjadi mitra kerja yang betul-betul valid dan memiliki komitmen yang tinggi. Komitmen apa? Bukan hanya komitmen suplai barang dan jasanya, bukan hanya komitmen terhadap suplai technical representatif atau technical supportnya, tapi juga dia harus membuktikan bahwa perusahaannya itu adalah perusahaan yang bonafit, yang mengedepankan K3, ya, sisi safety-nya, sehingga seluruh kerjasama yang dilakukan dengan Pertamina itu merupakan kerjasama yang sustainable, yang berterusan. Nggak cuma sekali PO, sekali kontrak, tiba-tiba dikasih sanksi. Hal-hal seperti itu sangat kita hindari. Sehingga apabila ingin bermitra dengan Pertamina, kami melakukan filter melalui, ini bisa saya sampaikan ada 2 cara. Yang pertama adalah mendaftar ke CIVD. CIVD itu adalah Centralized Integrated Vendor Database. Itu adalah suatu sistem yang dimiliki oleh regulatornya Oil and Gas, ya, SKK Migas, yang memang sangat ketat dalam menetapkan filtering untuk seluruh mitra kerja yang ingin bermitra dengan K3S ataupun oil and gas kontraktor di Indonesia. Ya, nggak usah jauh-jauh lah contohnya. Dia harus memiliki akte perusahaan jelas. Kemudian dia harus memiliki minimal 7 tahun pengalaman kerja di bidang yang dia daftarkan. Kemudian dia harus lengkap seluruh fakta integritasnya, tidak boleh ada konflik of interest dengan orang Pertamina, harus memiliki cash flow atau laporan keuangan yang baik, kemudian tidak pernah terkena sanksi di industri lain, kemudian berapa yang kita bicarakan, berapa komitmen dia terhadap komponen dalam negerinya. Pokoknya banyak sekali hal-hal yang memang harus dipenuhi untuk menjadi mitra kerja bagi Pertamina. Nah, namun selain kita mendaftar ke CIVD, bisa juga langsung daftar ke Pertaminanya. Untuk daftar, karena ke CIVD itu cakupannya ke seluruh kontraktor, ya, kontraktor oil and gas di Indonesia, termasuk misalnya Total, BP, dan lain-lain. Nah, tapi kalau misalnya mau langsung ke Pertamina seperti apa? Dia jelas harus satu, memiliki NPWP, kemudian harus memiliki rekening yang memang tidak terafiliasi dengan perusahaan lain, mengurangi konflik of interest, kemudian dia memang memiliki akte perusahaan yang baik, dan lain-lain yang bisa langsung didaftarkan di Pertamina. Dalam hal ini, dia hanya akan berlaku di level Pertamina saja. Nah, hal-hal semacam itu nanti akan diverifikasi oleh satu fungsi yang dinamakan shared service di Pertamina di bagian vendor management. Dan ada lagi cara untuk mitra kerja dapat bermitra dengan Pertamina. Saat ini Kementerian BUMN mengeluarkan satu aplikasi e-commerce namanya PADI, PADI UMKM. Nah, ini adalah untuk mengencourage sebenarnya UMKM, sebenarnya adalah usaha kecil dan menengah itu untuk bisa bermitra dengan banyaknya BUMN. Ini adalah suatu platform yang menurut saya sangat baik untuk menjalin kemitraan strategis antara BUMN dengan mitra-mitra kerja yang levelnya menengah dan kecil. Nah, di sini teman-teman bisa langsung daftar saja, dan nanti kami dari Pertamina bisa melakukan pembelian ke teman-teman dengan proses yang sangat mudah, seakan-akan itu adalah Tokopedia. Seperti itu. Jadi ada 3 cara nih, Mbak Monika, supaya kita bisa bermitra dengan Pertamina. Ya, terima kasih penjelasannya. Ada pertanyaan selanjutnya, Bu Erli, dari Michael Swintio. Beliau bertanya, apakah langkah yang perlu dilakukan oleh Pertamina agar value creation selain My Pertamina itu bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama, seiring dengan perkembangan teknologi digital yang terus berubah? Oke. Mas Michael ya, bisa saya lihat nggak orangnya yang mana?
Oke, yang ditanya itu My Pertamina. Oke, berarti kan ini Mas Michael ini menyoroti aplikasi yang terkait dengan digitalisasi, ya. Nah, apakah digitalisasi di Pertamina itu hanya aplikasi My Pertamina? Tentunya enggak, ya. Tentunya banyak sekali lah aplikasi digital, terutama dalam internal proses di Pertamina. Nah, tapi My Pertamina ini betul, dia adalah salah satu loh, saya yakin ada yang lain ya, di Pertamina ini platform yang dikenal atau dijual oleh Pertamina supaya bisa berinteraksi langsung dengan customer-nya. Nah, apakah bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama? Ini adalah seberapa bisa istilahnya aplikasi ini selalu berubah mengikuti dengan keinginan customer. Contoh yang tadi saya sampaikan ke Mbak Monica. Dulu My Pertamina itu awal-awal saya install itu cuma untuk beli bensin. Nambah poin, kita juga nggak tahu poinnya buat apa. Harus dikumpulin, akhirnya dapat misalnya potongan. Oke, seperti itu. Lama-lama sekarang berevolusi. Jadi dia ada engagement untuk delivery gas, ya kan? Bisa beli gas langsung deliver. Itu suatu engagement yang menurut saya cukup baik karena dia melihat dari yang install My Pertamina itu kebanyakan misalnya ibu-ibu rumah tangga. Nah, berarti kan itu dia mengambil market tersebut. Kemudian yang tadi saya bilang, dia melihat market bahwa banyak kaula muda nih untuk yang menginstall My Pertamina yang mungkin tertarik dengan adanya event-event Pertamina. Contoh yang tadi saya sampaikan, Pertamina Ekoran untuk daftar lari. Kemudian ada Pertamina Fair untuk mendapatkan banyak door prize. Ada motor, ada logam mulia, dan lain-lain. Nah, engagement event seperti itulah yang menurut saya harus lebih banyak dipelajari oleh Pertamina untuk bisa selalu memaintain hubungan Pertamina dengan customer-nya. Karena zaman sekarang, apabila kita memiliki interest ya atau kepentingan terhadap suatu perusahaan yang menjual satu produk, tidak akan bertahan lama, Mas Michael. Mas Michael benar, nggak akan bertahan lama, kecuali dia bisa memberikan nilai tambah yang jauh melebihi dari yang di-expect oleh customer. Siapa tahu nih Mas Michael suatu saat My Pertaminanya bisa ngisi bensin di rumah, bisa jadi kan ya? Kita nggak akan pernah tahu, tapi yang jelas atau mungkin datang orang Pertamina ngisi charging station ke rumah Mas Michael yang udah pakai mobil hybrid misalnya. Nah, itu servis-servis semacam itu memang perlu lebih banyak dielaborate, dilakukan survei oleh Pertamina sehingga Pertamina selalu engage dengan customer-nya meskipun hanya melalui suatu platform. Dan hasilnya platform tersebut akan sustain dan bertahan lama seperti yang kita harapkan. Terima kasih Mas Michael untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih Bu Erli. Ini ada pertanyaan lagi Bu dari Domi Kormi mengenai supplier. Seperti apa indikator kualitas produk dari supplier ke Pertamina? Mungkin Mas Domi bisa menyalakan kameranya, ya silakan. Oke, kualitas produk ya, bentar ya, coba saya baca dulu pertanyaannya. Oke, pertanyaannya. Oke, supplier. Seperti apa indikator kualitas produk dari supplier ke Pertamina? Nah, kualitas produk tuh macam-macam, Mas Domi. Kalau kita bicara dari upstream, saya bicaranya kita beli casing-casing gitu ya. Casing itu OCTG, pipa-pipa besar-besar yang kita tancepin ke bawah laut gitu ya. Kalau bocor, meledak rignya. Nah, itu produknya juga. Apakah seriski itu ya di bagian upstream atau cuma sekedar produk ATK yang kita pakai tiap hari? Itu berbeda sekali loh, ya. Tapi berbicara mengenai kualitas produk. Di perusahaan manapun, kualitas produk itu yang menentukan siapa? User yang mau beli. Dalam proses apa dia menentukan spesifikasi atau kualitas yang diharapkan? Pada saat dia melakukan proses pembuatan dokumen pemesanan. Procurement atau pihak pengadaan hanya melakukan proses pengadaannya saja. Vendor-vendor yang masuk
harus mensuplai suatu barang atau jasa sesuai dengan kualitas yang sudah ditetapkan spesifikasinya oleh user. Ya, jadi akan sangat kritikal bagi fungsi user atau fungsi pengguna untuk bisa menetapkan suatu spesifikasi yang jelas, precise itu teliti, jelas, teliti, kemudian standar, gitu ya, tanpa boleh menyebutkan merek. Nah, kalau kita sekarang beli segala sesuatu di Tokped, kita langsung nyarinya merek kan. Kalau di pengadaan di perusahaan nggak boleh seperti itu. Artinya kita mengarah. Apalagi ya untuk perusahaan BUMN yang menggunakan uang negara. Tidak boleh kita mengarah ke suatu merek. Jadi itu adalah fungsi user atau fungsi pengguna yang harus dengan sangat-sangat precise, sangat-sangat jelas menentukan spesifikasi produk yang diinginkan tanpa harus mengarah ke produk tertentu. Nanti pada saat proses pengadaan, kita akan lakukan evaluasi. Satu, evaluasi administrasi dulu. Perusahaan-perusahaan yang ngasih quotation, kita lihat dulu adminnya. Benar nggak dia punya pengalaman 7 tahun? Oh yang ini iya, yang ini iya. Oh ini nggak keluar. Itu filter. Kemudian yang kedua, evaluasi teknis. Dilihat dari barang yang ditawarkan. Sesuai nggak sama kriteria teknisnya fungsi pengguna yang awal? Ini iya, yang ini enggak. Akhirnya terfilter. Dan terakhirnya, evaluasi komersial. Mana harga yang paling kompetitif? Kalau ada harga yang jomplang banget, kita harus klarifikasi. Tapi kalau sudah langsung terlihat bahwa ada harga yang kompetitif dengan spesifikasi yang sama, why not? Dia pemenang. Kira-kira seperti itu, Mas Dom ya. Semoga menjawab. Yang jelas, untuk suatu standar kualitas produk, yang kita dapatkan adalah apa yang kita sampaikan pada suatu proses pengadaan. Dan itu harus sejelas mungkin. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Erli. Mungkin ada pertanyaan dari Pak Alto. Ini mungkin jadi pertanyaan terakhir untuk malam hari ini, karena untuk selanjutnya masih ada sesi kuis kalau nggak salah. Silakan Pak Alto. Baik, terima kasih untuk Geraldi. Untuk Ibu Erli, jadi istilahnya saya kalau berpikir tadi tentang value creation kayak gitu, tapi mungkin tadi yang saya eh, lihat bahwa Ibu banyak membahas tentang value creation yang akhirnya diciptakan secara internal gitu Bu. Baik istilahnya terbuat prosesnya internal maupun nanti untuk customer-nya seperti itu termasuk aplikasi dan segala macam. Cuma tadi saya tidak bisa membiarkan pikiran saya untuk berhenti berpikir yang lebih luas lagi gitu. Karena saya juga berpikir bahwa value creation harusnya berhubungan juga dengan kayak sebuah sustainability, tapi termasuk juga dampaknya terhadap lingkungan, gitu, lingkungannya seperti itu. Jadi istilahnya saya berpikir bagaimana, mungkin gambaran luas aja Bu, mungkin adakah ada campaign atau aktivitas tentang value creation yang akhirnya dilakukan sama Pertamina, mungkin untuk kayak dari sisi upstream itu misalnya tentang misalnya manajemen penggunaan misalnya sumber daya alam dan segala macam. Tapi mungkin yang saya lebih concern lagi seperti ini Bu, walaupun ada campaign menggunakan energi alternatif dan segala macam seperti itu, tapi kadang-kadang saya lihat kan customer-nya sendiri itu tidak punya pola pikir yang memang ikutin itu gitu. Dibilang ini lingkungan jadi rusak atau apa kayak baikeun weh daing mah gitu saya mau nyetir kayak gitu dan segala macam kayak gitu. Tapi kira-kira apa Bu? Ya saya cuma mau minta Ibu mungkin sharing ide kira-kira hal hal apa yang baik untuk dilakukan untuk bisa mencapai ini, terutama untuk mengubah pola pikir masyarakat misalnya untuk konsumsi BBM dan juga misalnya dalam hal berkendaraan, sehingga value creation juga bisa sampai ke pelestarian lingkungan, sustainability. Mungkin itu Bu. Terima kasih. Oke, Mas Alto ya, terima kasih pertanyaannya. Mas Alto, saya begitu dengar pertanyaannya langsung teringat seperti ini. Sudah tahu rokok itu membunuh, kenapa pabrik rokok masih banyak aja gitu kan? Atau penjualan rokoknya masih tinggi aja gitu kan?
Saya yakin konteksnya Mas Alto itu seperti itu sebenarnya, ya kan? Gimana sih Pertamina ini mengubah mindset customer-nya untuk mendukung value creation yang jauh lebih penting karena akan berdampak pada lingkungan ataupun kebutuhan untuk menjadikan Indonesia ini menjadi salah satu pendukung energy champion. Tapi nature bisnis kita berkebalikan dari itu, gitu kan? Nah, ya. Menarik ini, menarik. Oke, tapi gini Mas Alto, Pertamina kalau tidak istilahnya mendapatkan mandat dari negara, ya mandat dari negara sebagai National Energy Company. Tadinya apa? NOG loh, National Oil and Gas Company, ya sudah nggak ada lagi tuh NOG sekarang. Kita sekarang jadi National Energy Company. Tugasnya ngapain dong? Menyediakan sumber energi, gitu kan? Sumber energi ada berapa? Ada dua. Satunya yang tidak terbarukan, satunya yang terbarukan. Yang tidak terbarukan, kapan habisnya, gitu kan? Oh, udah mulai habis nih, gitu. Kalau habis Pertamina mau ngapain? Kan gitu kan ya. Sebenarnya kayak gitu aja. Kalau habis kalian mau ngapain? Kolaps dong, gitu. Kan nggak bisa seperti itu ya. Kita kan milik negara. Jadi kita harus berubah mindset-nya. Yang saat ini akan habis, ya sudah, tetap kita operasikan dengan perhitungan yang tepat, sehingga nantinya rate dari penghabisan energi natural resource itu tidak akan terlalu cepat sebelum kita siap dengan energi yang terbarukan. Nah, dengan energi yang terbarukan ini, satu, kalau kita berbicara konteks tadi adalah antisipasi kesiapan Pertamina, itu yang pertama ya. Kalau nggak Pertamina kolaps, itu adalah alasan yang paling mendasar. Tapi alasan yang kedua, banyak sekali sekarang Mas Alto yang menjadi dasar dari kenapa sih Pertamina ini harus menjadi harus menempuh jalan yang itu, gitu ya, harus menjadi perusahaan energi, bukan lagi oil and gas company. Karena dari pemerintah, bukan hanya dari pemerintah, kalau kita berbicara mengenai perjanjian Paris, itu seluruh dunia ini harus menurunkan ya karbon emisi sebesar 31% di tahun 2050, seingat saya. Nah, dan Indonesia sendiri sudah berkomitmen untuk penurunan emisi, bayangkan. 29% di 2030, itu udah tinggal 9 tahun lagi. 29% ya di 2030. Nah, jadi kita nggak bisa lagi sekarang berdiam diri gitu loh untuk tidak melakukan hal itu. Satu, sebagai National Oil and National Energy Company, kita bertanggung jawab untuk mengatur distribusi energi yang kita sampaikan ke masyarakat supaya mendukung pemerintah. Dalam hal ini pemerintah Indonesia ya, supaya kita comply dengan perjanjian Paris, menurunkan emisi. Tapi di sisi lain, lah itu kan core bisnis kita. Terus gimana dong? Nanti nggak kerja loh orang. Atau misalnya nanti kita existing facilities kita nganggur. Nah, disitulah yang kita perlu lakukan suatu strategi, Mas Alto. Contoh, apa Pertamina harus bangun PLTS dari awal? Atau Pertamina harus bangun energi atau charging station dari awal? Perlu nggak? Ini adalah decision antara make or buy. Ya, kita perlu bikin dari awal, atau kita beli aja nih, kita akuisisi, kita merger, kita lakukan strategi-strategi yang tidak perlu bikin dari awal. Kenapa? Karena akan lebih cepat. Transisi energi akan lebih cepat. Nah, itu yang sekarang dilakukan oleh Pertamina di dalam subholding PNRE, ya. PNRE New and Renewable Energy. Jadi dalam hal ini strategi bisnis yang teman-teman dapatkan di kuliah itu tuh bisa diimplementasikan, benar-benar bisa diimplementasikan. Jadi bukan hanya sekedar teman-teman itu berbicara mengenai merger, apa itu merger, apa itu akuisisi. Oh, ternyata di zaman yang penuh disrupsi seperti ini, hal itu bisa diimplementasikan kalau ada tekanan faktor di mana mau nggak mau kita harus berubah gitu.
Jadi Pertamina dengan core bisnisnya yang istilahnya memproduksi minyak, memproduksi gas gitu kan. Sekarang mau nggak mau harus berubah. Itu sudah old style. Sekarang semuanya serba green energy, energi bersih. Kita harus mulai ke arah Indonesia yang jauh lebih bersih, green energy champion, menurunkan emisi karbon, mendukung perjanjian Paris dan lain-lain. Dan di saat itu menjadi suatu mandat yang top down dari pemerintah, mau nggak mau kita harus shifting. Shiftingnya mau cepat atau mau lambat? Nggak bisa lambat sekarang, harus cepat. Cepatnya itu yaitu melakukan bisnis-bisnis strategi seperti merger, akuisisi, nggak perlu lah bikin Pertamina dari awal. Yang menangani energi yang terbarukan. Seperti itu. Tapi memang Mas Alto, Pertamina pun yaitu akhirnya membuat subholding sendiri kan. Subholding energi terbarukan itu memang khusus untuk menjadi subholding masa depan Pertamina. Karena subholding upstream, subholding refinery, dan lain-lain yang memang merupakan existing bisnis Pertamina saat ini, suatu saat tidak akan ada lagi. Gitu. Suatu saat tidak akan ada lagi dan kita semua akan shifting ke energi terbarukan. Itu akan hadir lebih cepat dari yang kita bayangkan sih. Jadi ya kita memang harus betul-betul fokus semuanya ke arah energi terbarukan. Seperti itu, Mas Alto. Baik, Bu. Jadi saya sehingga pola hidup masyarakat pun akan terpaksa ikutin Ya. itu. Gitu. Iya, makanya sekarang kan Green Energy Station, coba cari SPBU warna hijau. Itu bakalan kayak gitu semua tuh. Ya, Jadi ya. orang-orang tuh jadi teredukasi. Oh, kalau ada warna hijau berarti saya kalau punya mobil listrik bisa ngecas di situ, bisa dapat kopi gratis, bisa dapat parkir gratis, isi angin gratis. Loh, bisa jadi kan? Sekarang mungkin belum ya, soalnya saya belum pernah nyoba. Tapi itu adalah hal-hal yang nantinya mungkin akan terjadi. Dari sekarang aja mobil-mobil hybrid udah nggak kena ganjil genap, kemudian udah nggak kena pajak tiap tahun, ya kan? Hal-hal kayak gitu yang nanti kita mungkin akan jadi penarik supaya kita mengubah lifestyle kita. Seperti itu, Mas Alto. Terima kasih banyak, Bu. Baik, terima kasih Bu Erli. Mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 24.02, mungkin bisa masuk ke sesi kuis. Untuk sesi kuis bisa langsung diserahkan waktu dan tempatnya kepada Bu Erli. Silakan Bu. Oke, makasih Mas Geraldi. Sebentar ya, rekan-rekannya saya ingin tahu sih teman-teman tadi memperhatikan atau enggak. Sebenarnya kuisnya nggak susah kok, gampang-gampang aja. Oke, sebentar. Oke, saya akan tampilkan. Oke, ini mekanisme kuisnya raise hand ya. Kalau misalnya kita raise hand, dari operator bisa lihat kan siapa yang duluan raise hand, Mas Alto? Ya, saya bantu, Bu. Oke, nanti tolong dibantu ya. Oke, quiz. Ini adalah barang-barang yang akan saya bagikan. Ini kecil saja tapi semoga bermakna. Oke, hadiah yang pertama kita mulai dari kuis yang pertama. Kuis yang pertama adalah apabila tadi teman-teman memperhatikan hal yang sudah saya sampaikan mengenai value chain. Nah, saya ingin tahu untuk kuis yang pertama ya, apa sih yang membedakan value chain dengan supply chain? Ini mungkin partisipannya dulu untuk Bapak Ibu panitia dan dosen mungkin belum dulu. Apa yang membedakan value chain dengan supply chain? Itu sebenarnya cuma 2 kata sih ininya. Apa namanya? Perbedaannya. Silakan, ada yang tertarik? Ayo teman-teman. Ini banyak sekali Ya, nih di sini. silakan. Kevin, Stella. Saya kenal some of you. Itu pertanyaannya udah ditulis juga di chat. Iya. Resen aja untuk yang tahu. Iya. Aku udah gemes nih, udah pengen jawab. Tapi nggak boleh ya. Iya nih, untuk teman-teman yang ikut aja dulu. Ayo Domi. Domi mohon jangan takut ya, Jawab Domi. dong. Domi kok takut? Langsung Dong. aja raise hand.
Mana? Gilbert tadi angkat Oke, tangan. Mas Gilbert silakan. Ya, untuk value chain itu berfokus pada value creation. Kalau supply chain fokusnya pada pelayanan kepada customer. Iya, oke. Mas Gilbert kok nggak ada mukanya ya? Boleh liatin on cam mungkin Gilbert? Wah, Mbak Erli, kalau kami ngajar tuh tiba-tiba semua off cam. Oh gitu. Eh, Jangan salah, saya juga kalau lagi ngantor juga gitu sih biasanya pada Oh, sama ya. kecuali meeting. Oke, Mas Gilbert, tepat sekali ya tadi ya Mas Gilbert sudah jawab. Pembedanya adalah kalau supply chain itu ya proses biasa aja, tapi kalau kita berbicara mengenai value chain, di proses apapun itu, gitu ya, meskipun ini sama-sama chain ya, sama-sama chain, ada suatu value creation yang diciptakan, added value terhadap produk bisa, misalnya tadi dibungkus kado, kasih ucapan, terhadap proses bisa, seperti yang tadi saya sudah sampaikan di beberapa contoh kasus di Beyond Value Creation tadi. Oke, Mas Gilbert, nanti akan saya sampaikan hadiahnya ke panitia ya. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan yang kedua adalah, mungkin tadi teman-teman memperhatikan ya, 3 project Beyond Value Creation yang sudah saya sampaikan terjadi di Pertamina. Project yang mana sih? Project yang mana? Namanya aja, namanya. Yang merupakan project yang bisa dilakukan dengan cost yang rendah dan tingkat kesulitan yang mudah. Apa nama projectnya? Yang pertama new business, yang kedua supply chain reconfiguration, yang ketiga optimize contract strategy. Bu Eli boleh menjawab, Bu? Siapa itu? Oh, halo Saya- Kevin. Oke, silakan. Kalau yang itu berarti yang jawabannya new business. Oke, Mas Kevin coba kita lihat ya dari mana tadi? Oke, materi saya. Oke, ini yang saya sharing kelihatan ya? Enggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Oke, yang bagian ini kelihatan? Bagian difficulties, investment cost. Ini kelihatan? Kelihatan. Oke. Kelihatan, Bu. Yang saya tanya Mas Kevin itu yang di sini sebenarnya. Jadi dia secara difficulties dia easy, tapi secara cost dia murah. Apa sih itu? Oh, ternyata optimize contracting strategy. Yang Mas barusan bilang itu yaitu adalah new business tadi kan, new business opportunity. Itu sebenarnya dia itu sulit. Selain sulit dia juga mahal karena kita harus melakukan suatu perjanjian kalau kita ingin membuat suatu bisnis baru yang under kontrol kita di Pertamina. Nah, jadi Mas Kevin jadi tahu ya bahwa yang mudah dan murah itu nggak necessarily kita harus kasih uang banyak. Contohnya, hanya merubah sedikit contracting strategi menjadi lebih optimal. Tapi karena Mas Kevin sudah berani jawab, Mas Kevin tetap dapat hadiah. Oke? Kasih Bu Eli. Erdi. Oke, sama-sama. Oke, yang ketiga. Ini pertanyaan terakhir ya. Oke, ini slideshow-nya. Oke, yang ketiga adalah pertanyaannya. Dan ini cepat-cepatan dan harus raise hand. Raise hand ya. Pada tahu raise hand kan ya? Jangan nyalain kamera atau jangan ngomong langsung ya, soalnya ini gampang. Oke, pertanyaannya. Hari ini adalah tanggal 10 Desember. Setiap tanggal 10 Desember Pertamina berulang tahun. Ya. Yang ingin saya tanyakan, 10 Desember 2021. Ulang tahun keberapakah Pertamina? Raise hand ya. Jawab. Raise hand dong. Jawab. Raise hand dulu. Rizky Dima. Mohon izin menjawab, Bu. Silakan Mas Rizky Dwima R. 64 tahun bukan, Bu? Iya loh, orang kelihatan di belakang saya ya.
betul Bu. Ya, good job, good job. Oke, Mas Rizky Duyma, terima kasih atas partisipasinya. Mas mendapatkan salah satu hadiah yang akan saya berikan ke panitia. Oke, terima kasih untuk teman-teman. Saya izin untuk stop share dan saya akan memberikan satu hadiah juga kepada pertanyaan favorit yang merupakan penanya teraktif malam ini, yaitu Mas Domi Kormi. Kepada Mas Domi Kormi, Anda juga mendapatkan souvenir meskipun sederhana. Semoga semua yang sudah saya sampaikan malam ini menjadi motivasi untuk rekan-rekan semua, bisa untuk semakin semangat kuliah, bisa untuk semakin semangat bahwa meskipun kita berasal dari universitas swasta yang mungkin secara bidang studinya nggak related terhadap misalnya energi, oil and gas, seperti Pertamina, kita tetap bisa bekerja di BUMN tersebut dengan spesialisasi yang kita miliki. Jadi untuk teman-teman, jangan patah semangat, lakukan yang terbaik di perkuliahan Anda sekarang, karena yakinlah gitu ya, di perkuliahan itu semua ilmu pasti suatu saat terpakai. Namun aplikasinya tergantung bagaimana cara Anda bisa melakukan hal tersebut di dunia kerja. Ya, jadi tidak ada ilmu yang sia-sia, itu tidak ada. Dan terutama untuk Mas William, Mas Geraldi yang merupakan mahasiswa S2. Saya merasa bahwa S2 atau master itu sangat membantu saya untuk meningkatkan soft skill saya dan itu sangat berguna di dunia kerja. Skill yang kita dapatkan di S2 itu jauh lebih dalam dan jauh lebih bijak untuk memproses seluruh ilmu-ilmu yang kita dapatkan di S1. Sehingga pada saat kita masuk ke dunia kerja, kita sudah lebih siap. Untuk teman-teman ketahui, ya saat ini Pertamina merupakan salah satu BUMN yang juga menerapkan filter strata sarjana pada proses hiring-nya. Apabila Anda adalah merupakan experience hire seperti saya yang dari perusahaan mining ya, perusahaan tambang sebelumnya di Freeport, kemudian masuk sebagai experience hire di Pertamina, S2 ataupun master ya, magister merupakan salah satu yang dipertimbangkan. Jadi teman-teman yang masih S1, ayo cepat termotivasi, cepat selesaikan kuliahnya dengan IP minimal tetap ya teman-teman ya 3, dan lanjutkan dengan S2 supaya teman-teman juga segera dapat bekerja. Dunia kerja tidak akan lagi sama nantinya di beberapa waktu mendatang. Oleh karena itu, waktu menjadi sangat berharga untuk teman-teman semua. Saya doakan semoga teman-teman sehat dan semuanya sukses. Terima kasih sekali lagi terhadap Ibu Maria, Ibu Monika, Pak Alto yang memberikan saya kesempatan untuk bisa sharing malam ini. Semoga ilmu yang saya sharing berguna untuk teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Erli, aduh suaranya kok bisa sih? Keren banget, dari tadi aku pengen nanya. Tanya apa, Bu? Kayak dengerin radio. Sampai saya kepo bet nih, suaranya kok mendayu banget ya, Bet ya, dengerinnya. Jangan-jangan penyiar. Aduh, dulu lulus S1 sebelum ke S2 saya jadi penyiar radio, Bu, di Bandung. Oh, pantesan. Aku ikut dengerin kayak radio apa, Mbak? Dulu ada satu radio wanita namanya Her Radio, itu khusus untuk di Dago sih waktu itu. Nah, saya sempat jadi penyiar di R&B Night waktu itu. Wawancara T5, kemudian banyak lah T5 ya. brown sugar zaman-zaman itu, Bu. Zaman-zaman anak fame. Oh, pantesan. Berarti benar emang tebakan saya. Saya udah canggih ya. Kayak saya dengerin radio soalnya. Ini cocok nih biasanya kalau udah kayak gini malam ini dengernya jadi enak ya, Bet ya. Coba kalau saya ngomong geblek-geblek gitu kayaknya semuanya udah langsung terintimidasi sama suara saya ini, Pak Erli. So, anyway teman-teman terima kasih banyak untuk kehadirannya malam ini.
Saya sih sangat tertarik tadi ya, udah gatel aja pengen nanya, apalagi kalau saya udah mulai nanya tentang potensi bisnis Pertamina, tapi saya tahan aja deh, kayaknya nggak ada relevansinya. Saya juga baru tahu kalau Pertamina ulang tahun. Selamat ulang tahun ya, Pak Erli, buat Terima Pertamina. kasih. Iya, sukses selalu untuk Pertamina. Selamat Nanti ulang saya tahun, Bun. iya baru tahu juga. Iya. Kita tanggal 10 lagi ya hari ini rupanya. Aku berterima kasih sekali Pak Erli sudah bersedia hadir di Todong malam-malam dan teman-teman juga mulai pemanasan dulu rupanya tadi ya. Diem gitu, aku udah takut banget ini ada yang nanya enggak ya? Udah pada matiin kamera, udah panik aja sendiri, udah kontak, bet ini gimana nih bet nih kalau nggak ada yang nanya. Ternyata perlu pemanasan dulu baru kemudian pada nanya. Ya Kevin ya, Kevin ini cukup aktif sebetulnya kalau di kelas ya Kev ya. Teman-teman untuk PPT-nya Mbak Erli boleh dibagi nggak ke teman-teman? Boleh, Boleh Bu, ya? akan Oke. saya bagi ya. Baik, nanti saya izin, saya titip ke Pak Albert dan Bu Yosefa ya, untuk PPT bisa di-share ke mahasiswa barangkali, karena setelah ini mereka memang harus menyimak karena ada penugasan dan kebetulan topiknya itu sesuai dengan chapter yang sedang diajarkan di minggu ini. Kebetulan case-nya memang Pertamina gitu. Jadi mereka bisa mendapatkan manfaat yang lebih signifikan. Nah, terima kasih juga G dan William yang tiba-tiba kami ubah tadinya maunya saya sama Monik nih mau tektokan menjadi moderator. Tapi kemudian kita berpikir Geraldine dan William saja. Rasanya mereka harusnya bisa gitu ya karena mereka sudah belajar value chain dan mereka bisa menjembatani adik-adiknya ini pada saat dijelaskan dan ternyata not bad ya Mbak Erli ya secara soft skill mereka ya. Keren Dan banget, keren banget. Saya yakin William sama Geraldi ya tadi ya cocok lah untuk implementasi lebih banyak ilmunya karena saya sendiri juga salah satu yang S2-nya tuh ngambil jump ya dari yang tadinya industrial engineering jadi psychology gitu kan. iya. Dan yang seperti itu nggak apa-apa loh, justru ilmu kita tuh jadi lebih banyak dan bisa saling mengisi. Karena semua ilmu tersebut itu yang kita dapat di kuliah itu percayalah akan berguna kok di dunia kerja. Iya, tapi jamnya jauh banget ya dari TI ke psikologi. Geraldi dari komputer ya, Mon ya? Salah. Matematika, Bu. Matematika, statistik. Jamnya juga ikut sama ya. Oke, karena sudah malam, Mbak Erli juga pasti mau istirahat. Kami atas nama Universitas Katolik Parahyangan mengucapkan terima kasih banyak ya Mbak Erli. You're coming back to our university. It is really appreciated from us. Terima kasih, semoga nggak berhenti sampai di sini. Nanti kita bisa bertemu kembali, barangkali Bu Albert dan Bu Albert, udah malam. Wow. Pak Albert dan Bu Eva, terima kasih juga untuk anak-anak yang sudah terlibat. Terima kasih juga. Nggak boleh anak-anak. Boleh nggak sih manggil anak-anak? Tadi Mbak Erli bilang nggak boleh ya. Kan Rekan, Bu. udah sama Rekan. Oke, rekan-rekan semua terima kasih untuk kehadirannya. Happy weekend. Yang besok kuliah, ya selamat kuliah. Yang tidak, selamat istirahat. Terima kasih semuanya. Mbak Erli, terima kasih ya. Bu Terima Monika, terima kasih. Terima kasih, Mbak Erli, Erli. Gerald, dan Semuanya. William. Terima kasih. Terima kasih. Happy weekend. Terima kasih Bu, terima kasih Pak. Dadah.